Oke. Jadi yang dianalisis adalah proses bisnisnya. Yang ditekankan di sini adalah proses bisnisnya. Ya. Nah, berdasarkan dari proses bisnis itu, dari mana mau kemana gitu kan? Proses bisnis itu kan ada tahapan-tahapan. Dari mana mau kemana? Apanya? Yaitu materialnya atau bahannya. Kalau proses bisnisnya barang, ya berarti ya bahannya. Ya. Tapi kalau bisnisnya jasa, biasanya itu ya manusia gitu. Apa misalkan jasa apa biasanya yang di jalanan-jalanan itulah yang kalau kita lihat ada jasa STNK, jasa perpanjang STNK, terus ada atau jasa pijit gitu ya. Nah, itu bahannya apa ya? Bahannya orang gitu loh ya. Tapi ada juga yang kalau jahit gimana? Jahit itu industri jasa atau manufaktur tuh kalau jahit. Nah, kalau ciri-cirinya apa? Industri jasa sama industri barang gitu ya. Kalau secara ekstrimnya industri barang itu ciri-cirinya adalah merubah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Itu ekstrimnya. Tetapi kenyataannya kan nggak hanya itu saja. Kenyataannya ada juga barang setengah jadi menjadi jadi. Atau barang yang udah jadi diutak-atik gitu ya. Kayak misalkan kendaraan biasanya ya, sepeda motor atau mobil tuh udah ada, terus udah ada barangnya tapi diutak-atik dirubah menjadi bentuk yang lain atau ditambahin apalah, stiker lah. Gitu. Itu jasa atau manufaktur tuh. Nah, kalau definisi generiknya, kalau barang apa industri jasa ya, industri jasa definisi generiknya itu dia tidak merubah barang, dia tidak merubah bentuk, atau sekalipun merubah nggak kelihatan. Contohnya kalian nih, kalian ini sekarang sedang diproses kan, mulai dari masuk sampai lulus, yang masuk adalah mahasiswa, manusia, ketika lulus berubah bentuk nggak? Enggak. Meskipun pada pemrosesannya butuh barang, tapi outputnya, ya, misalkan butuh barang itu butuh komputer, butuh kertas buat ngeprint, butuh tinta. Tapi ketika Anda lulus, Anda berubah nggak? Enggak. Nah, itu definisi generik secara umum. Itu industri jasa ciri-cirinya seperti itu. Anda tidak berubah. Paling antara Anda berubah menjadi gendut atau menjadi kurus gitu. Kurus karena stres gitu, gendut karena nggak ada tugas, nggak dikasih kuis, jadi main aja terus, makan terus gitu. Lulus badannya jadi gede gitu kan. Itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya dengan proses yang diterima gitu. Anda menerima proses apa di sini, yaitu transfer knowledge gitu. Apakah Anda berubah bentuk setelah menerima proses itu? Enggak kan? Itu ciri-cirinya industri jasa. Nah, bagaimana kalau tukang jahit tadi? Nah, tukang jahit itu karena dia ada berubah bentuk, ya, tapi nggak gimana ya? Kalau dia berubah bentuk itu ya industri barang gitu, kecuali definisinya dirubah menjadi apa? Kalau kita berpegang pada definisi yang generik tadi, merubah barang mentah menjadi barang jadi, berarti dia industri barang. Nah, kalau tukang jahit, nah itu 50-50 tuh. Sebenarnya dia itu industri barang atau industri jasa. Nah, terkait dengan industri tadi,
proses bisnisnya tadi ya, itu kita analisis apanya yang dianalisis ya. Ini sebelum saya ke slide berikutnya ya, saya ingin mengintisarikan gitu, mengintisarikan. Cukup dari judulnya saja ya. Nah, judul ini kan umum ya. Sistem analisis dan desain ini umum. Maksudnya umum itu dia bisa konteksnya kemana-mana gitu. Bisa konteks ke mendesain barang gitu, ya kan? Terus bisa juga justru malah ke mendesain pabrik. Jadi ada sistem, kita analisis, berdasarkan hasil-hasil analisis kita mendesain ya, gitu. Kita mendesain berdasarkan hasil dari analisisnya. Nah, di sini desainnya apa? Ya bisa jadi tata letak fasilitas, kita mendesain pabrik, kita mendesain mobil, kendaraan, gitu, mendesain barang, atau juga mendesain jasa. Jadi maksud saya judul ini cukup dikatakan umum ya, semuanya itu bisa masuk apapun. Apapun semua bisa masuk. Nah, tapi karena ini kita konteksnya adalah yang berhubungan dengan teknologi informasi, gitu. Maka disinilah di slide 1 inilah yang akan kita bahas secara judulnya dulu gitu ya, judulnya umum, terus saya akan mengatakan secara umum bisa masuk, secara umum ya, tapi sebenarnya spesifiknya ini kita sedang konteksnya berada dalam konteks teknologi informasi. Nah, apa itu teknologi informasi? Ya, teknologi informasi yang tidak lain tidak bukan berhubungan dengan ya teknologi komputer, ya, dan teknologi komunikasi lainnya, ya, teknologi pemroses. Dan lebih sempitnya lagi, ya, lebih sempitnya lagi adalah dalam konteks data, gitu ya, data, dan data-data ini nanti akan diproses menjadi suatu data yang berharga. Data yang berharga itu ya namanya informasi. Ya, informasi itu asalnya dari data-data mentah menjadi suatu informasi. Itu yang lebih sempitnya lagi, yaitu tentang informasi sesuai judul mata kuliah kita. Analisis perancangan sistem apa gitu. Ya, sistem informasi. Sistem itu kan ya, luas juga dia. Dia itu kalimat atau kata yang bisa dipadankan, bisa disambungkan dengan banyak kata bisa kata kerja, bisa kata sifat gitu. Nah, sistem di sini yang dibahas adalah sistem informasi. Bagaimana informasi itu bekerja, dari mana mau kemana, gitu. Bahannya apa, seperti tadi yang saya katakan di menit-menit awal. Nah, proses bisnis ya, proses bisnis tadi saya katakan proses bisnis itu dari mana mau kemana, mau jadi apa, dan asalnya dari mana. Nah, proses bisnis di sini lebih proses bisnis itu kan skopnya banyak, ruang lingkupnya tuh banyak ya. Ada proses bisnis yang lingkupnya di operasional, proses bisnis yang lingkupnya di keuangan, juga ada di pemasaran misalkan. Proses bisnis yang lingkupnya pemasaran. Nah, sekarang ini proses bisnis lingkupnya apa? Informasi. Kebetulan informasi itu ada di mana-mana gitu. Informasi ada di operasional ya. Ada di keuangan juga, ada juga di pemasaran. Informasi ada di mana-mana. Dia bisa nempel dimanapun sistem informasi. Nah, berdasarkan itu maka kita
harus apa namanya ya, bukan memijah ya, meniti ya satu persatu proses bisnis itu. Yang tadi saya katakan operasional, keuangan, terus pemasaran, terus penyimpanan bisa, gitu ya, maintenance. Di situ kita meniti, meneliti sedikit demi sedikit apanya, informasi, data tadi ya. Misalkan di bagian operasional, data apa yang dibutuhkan dan diproses, kemudian hasilnya diapain, informasinya itu di bagian proses gitu. Ya. Terus di bagian keuangan misalkan, sistem informasi keuangan. Di bagian pemasaran, sistem informasi pemasaran, kemudian maintenance, gitu. support system, gitu. Apa tadi, warehouse ya, sistem informasi pergudangan. Jadi kalimat yang ada di sini ini luas ini ya. Tinggal dipasang aja, kita mau ini saking luasnya kan jadinya bingung. Ini kita mau bahas apa kok luas banget gitu ya. Nah, daripada kebingungan supaya nggak liar gitu ya, kita arahkan ke sistem informasi apa gitu maksudnya. Nah, nanti kita akan membahas itu, tapi bukan di pertemuan sekarang ya. Itu agak jauh. Agak jauh. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu lapangan, harus tahu medannya dulu. Harus tahu siapa pemain-pemainnya dulu. Nanti kalau udah tahu, oh ternyata yang terlibat di dalam sistem informasi ini ada 4 gitu, ada owner, ada builder, ada analis dan seterusnya. Itulah makanya di sini ada muncul konteks, gitu ya, supaya nggak terlalu luas, supaya nggak terlalu liar. Ini ada konteksnya, gitu ya. Nah sebelum ke slide kedua, coba saya stop dulu deh, ya. Saya mau ke mana tadi ya? Daftar isi. Coba Anda bisa baca nggak terlalu. Oke, di sini ya. Kita sekarang di bab 1. Oke, ini daftar isi ya. Secara garis besarnya sebenarnya dia ini babnya banyak banget gitu ya. Ada OOP ya, Object Oriented. Kita nanti akan sampai di sini tapi masih jauh, ini setelah UTS ya, UML ini. Terus mungkin ada yang akan saya lewatkan, misalkan project management ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, tergantung dari peserta. Pada waktu itu kan semester kemarin itu ini saya lewatkan karena pesertanya itu sudah mengambil di semester yang sama, mengambil juga project management. Kemudian project management juga ada di tempat lain, di mata kuliah lain gitu. Jadi ini saya lewatin. Nah sekarang nanti saya cek dulu apakah ini sudah diambil atau masih ada di mata kuliah lain gitu ya. Kita sekarang ada di sini, di bab 1 ya. The context of system, isinya adalah introduction, dan seterusnya ya, sampai system support and continuous. Ini sangat panjang ya, sehingga membutuhkan 2 pertemuan. Kita sampai jam berapa ini ya? Sampai jam 16.20 ya.
Iya Pak, 16-20 Pak. Ya, betul. Oke, saya sebelum ke slide 2, saya mau mengajak mapping dulu. Kita mau belajar apa sih ini ke depan ini? Nah, di sini kan ada konteks. Jadi di sini tuh big picture. Nomor 1 ini big picture itu kita harus melihat lebih luas lagi peta keilmuannya di mana namanya di sistem informasi ini gitu ya. Nah, di sistem informasi ini kita akan mempelajari sistem stakeholder ya. Bisa lihat ya. Siapa sih yang berperan di sistem ini? Siapa player-playernya gitu ya, pemain-pemainnya. Di sini ada owner, user, designer, dan ini semua akan kita bahas satu persatu. Termasuk si project manager perannya apa. Nah, terus pertanyaannya nih buat kalian. Terus kalian ini akan jadi apa? Dalam mata kuliah ini kalian akan berperan sebagai owner, user, designer, builder, atau seterusnya. Gitu. Terus itu pertanyaannya ya. Silakan Anda Anda cari jawabannya nanti, ya, tidak perlu dijawab sekarang atau nanti juga kejawab sendiri. Business driver for today ini juga kita membahas kenapa sih kita harus berbisnis seperti ini gitu. Kenapa kita harus menggunakan sistem informasi? Nah, di sini banyak alasannya. Kemudian teknologi drivers. Kenapa kita harus pakai teknologi seperti itu? Kenapa kita harus berproses bisnis seperti ini? Kenapa kita harus berproses bisnis seperti ini? Karena ya teknologi yang ada seperti itu. Kemudian ini simple system development process ini adalah kalau ditranslate kan dari sebelah kanan kan, proses development system secara sederhana ya. Jadi ini adalah proses yang sederhana gitu, a simple process gitu. Jadi proses bagaimana mengembangkan sistem, tapi yang versi simple. Ya kelihatannya ini di next week barangkali ya. Itu konteks yang akan kita bahas di sistem analisis begitu. Pertama-tama itu dulu big picture-nya. Nanti kalau udah tahu siapa pemainnya, dengan harapannya ya moga-moga kita bisa memposisikan diri. Ya, memposisikan diri itu maksudnya kalau saya menjadi sistem designer, maka saya harus menghubungi siapa kalau misalkan terjadi masalah gitu. Atau saya menjadi sistem analis, saya harus menghubungi siapa kalau terjadi masalah gitu. Dan seterusnya. Kalau ada data yang kurang, saya harus menghubungi siapa gitu. Jadi di situ yang lebih ditekankan. Nah, di mata kuliah ini lebih menekankan manajemennya atau analisisnya dibandingkan dengan mata kuliah pemrograman komputer ya kan. Mata kuliah pemrograman komputer itu ya memang ada analisisnya juga, tetapi dia ibaratnya lebih kerjaan yang lebih basic gitu. Misalkan kalau di industri restoran ya, food and beverage, pemrograman itu selevel kayak tukang masak gitu. Gitu ya. Tukang masak lah. Ada tukang ngeracik lah. Khusus ngeracik doang, masaknya enggak. Dan seterusnya. Nah, kalau APSI itu enggak masak. Dia juga enggak enggak meracik. Enggak nimbang-nimbang gitu. Ya. Dia lebih di atasnya lagi ya. Kalau di APSI ini ibaratnya didesain untuk mata kuliah ini untuk menelurkan lulusan-lulusan yang ahli mengelola sumber daya gitu, ahli mengelola anak buah misalkan. Misalkan nggak punya anak buah tapi punya sumber daya teknologi, punya sumber daya
sumber daya yang selevel, ya, sesama bekerja dengan target yang sama, ya, bekerja sama gitu. Jadi memerlukan lulusan yang nggak hanya bisa mengatur anak buah dan sumber daya, tapi juga bisa tadi yang saya katakan di awal itu menganalisis proses bisnis. Gitu. Kita kembali ke PowerPoint. Oke. Nah, objektif tujuannya apa di pertemuan pertama ini? Ini agak panjang ini ya. Kalian harus bisa mendefinisikan sistem informasi dan bisa menyebutkan 7 tipe. 7 tipe apa? Sistem informasi gitu. 7 tipe informasi. Coba, wah banyak banget nih ya. Slide-nya bisa 43. Apa sih yang dimaksud dengan 7 tipe informasi? Ya, 7 tipenya tuh ini tunggu sebentar, informasi sistem. Oke, ini ya, saya mundur deh dari belakang. Nih, 1 ya, Office Automation System, Communication Collaboration, Export System, ini udah 3, 4, 5, 6, 6 baru 6 ya. Harusnya 7, 1 lagi apa tuh tadi? Berarti kebanyakan ini, harusnya 6 nih. Ya. Terus apa definisinya sistem informasi? Nih ya. Ini nih saya satu persatu nih ya, jadi jangan langsung ke bawah nih. Nanti kalau ke bawah nanti lupa gitu, yang atas tadi apa ya gitu. Jadi yang pertama dulu nih, define. Langsung aja dijawab ya kan. Objektif itu kan tujuan. Tujuannya tuh apa ya, supaya Anda bisa mendefine. Mendefine itu mendefinisikan apa sih artinya sistem informasi. Ya pertama-tama harus paham dulu kata demi kata. Gitu. Oke, setelah itu mampu membedakan, menciri-cirikan tipe apa, misalkan kalau di kampus ini tipenya apa. Atau kalau kampus terlalu besar, ya dikecilin lagi deh, misalkan Kaprodi itu tipenya apa, sistem informasi apa, gitu. Atau di akademik upnvj.ac.id yang ada di handphone kalian itu tipe apa. Ya. Yang pertama ini dulu deh ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jadi nanti kita akan forward back gitu ya, bolak-balik. A system is a group of interrelated component. Itu dulu ya. Sistem adalah suatu kelompok yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Itu. Yang saling berhubungan. Terus komponen itu ngapain gitu? Berhubungan terus untuk apa? Jadi komponen itu bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu adalah sistem. Kalau lebih gampangnya, sistem itu ada ciri-cirinya input, proses, output. Ya. Ciri-cirinya itu, sistem itu ada input, proses, output. Nah, komponennya di mana? Nah, setiap komponen itu bisa menerima input dari komponen lain. Mau dia paralel atau mau dia berseri gitu. Maksudnya paralel itu semua komponen menerima gitu ya. Dan sementara kalau yang seri ya berarti komponen yang di belakang menunggu
menunggu komponen yang di depan selesai. Kalau yang di depan selesai baru dia bisa menerima. Berarti kan tuh berurutan gitu ya. Tuh, ya, saya nyiapin ini dulu pulpen. Biar lebih apa ya? Aduh, kok di sini pennya nggak bisa. Oh iya ya. Karena ini masih trial ini si PowerPoint ya. Nggak bisa berarti. Belum dapat apa namanya? Belum dapat serial number dari rektorat. Dia harus diperbarui setiap 3 bulan. Apa berlangganan sama Mr. Bill Gates nih. Oke, terus kita lanjutkan. A system is a group of, jadi sistem itu isinya adalah komponen-komponen yang saling berhubungan, yang mana komponen-komponen itu bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu adalah sistem. Nah, kalau information system, jadi adalah suatu arrangement of people, arrangement itu apa sih? Sekumpulan yang diatur gitu ya, yang si orang-orang diatur atau datanya diatur juga, proses dan information technology that interact to collect gitu, untuk mengumpulkan, kemudian diproses, terus disimpan, and provide as output the information need to support an organization, dan mereka menyediakan as output, ya, menyediakan itu sebagai output dari output the information need gitu. Jadi kan yang saya katakan ciri-cirinya sistem itu ada input, ada proses, ada output. Di sini memang tidak dijelaskan di sini mana inputnya, mana prosesnya, tapi ketika si kata sistem itu dipasangkan dengan kalimat ini apa nih information nih. Ini dia bisa kata benda ya kan. Dipasangkan dengan information. Nah, jadilah ada outputnya ya. As output, the information need to support an organization. Itu sistem informasi itu ya. Jadi nanti di sistem informasi ini ada input, ada proses, ada output, yang mana itu diatur ya. Di sini dia melibatkan manusia nih. Melibatkan manusia. Ya. Jadi ada inputannya apa? Inputannya apakah berupa virtual atau benda-benda yang tidak nyata, atau benda yang nyata, atau data atau informasi, nanti diproses. Setelah diproses, disimpan dulu atau langsung di provide as output atau langsung. Itu information system. Nah, pertanyaannya begini, kalau kalkulator itu sistem informasi atau bukan? Kalkulator. Ya. Saya catat dulu nih. Nanti akan saya tanya ya. Akan saya tanya di kuis. Kalkulator itu sistem informasi atau bukan? Kalau SIAKAT atau Akademik UPN VJHCD yang ada di handphone kalian itu udah pasti. Itu udah pasti. Nah, kalau kalkulator kan juga ada outputnya, ada juga store-nya. Nah, itu sistem information atau bukan? Oke, lanjut. Jadi ini udah coret ya. Ini udah dapat. Apa sih artinya sistem informasi? Gitu. Terus bagaimana kalau diterapkan? Tapi tunggu dulu, sebelum Anda menerapkan ini, Anda harus tahu dulu tipe-tipenya, begitu maksudnya. Information technology is a contemporary term that describe the combination of computer technology, ada hardware, ada software, with telecommunication technology. Jadi dia information technology ya, teknologi informasi itu menggambarkan kombinasi di mana ada komputer teknologi sama telekomunikasi. Ini yang tadi di menit-menit awal saya katakan, konteksnya itu kita adalah APSI ini ya,
perancangan sistem apa nih ya? Sistem yang berhubungan dengan teknologi informasi gitu. Ya, di teknologi informasi itu tadi saya katakan ya nggak jauh-jauh dari teknologi komputer sama teknologi komunikasi. Ya. Ini ya teknologi komunikasi. Oke, kita sekarang ke types of information system. Tipe-tipe sistem informasi. Di sini ada TPS ya, Transaction Process System is an information system that capture and process data about business transaction. Apa nih contohnya? Misalkan ATM, apa namanya tuh EDC itu apa sih? Elektronik mesin-mesin EDC yang kalau pakai kartu debit, kartu kredit yang tinggal digesek aja gitu. Yaitu adalah sistem informasi ya yang mengcapture dan memproses data about bisnis transaksi. Ada transaksi itu ya pertukaran ya. Tukar apanya yang ditukar ya antara uang dengan barang gitu kan tukeran kan. Saya butuh barang, dia butuh duit, ya tukeran ya gitu. Terus dicatat, di capture, diproses gitu ya. Dia ini khusus cuma buat transaction processing gitu ya. Proses transaksi di capture. Di sini ada nggak selain EDC di kampus ini? Kalau ini kan tadi saya bilang saya contohnya terlalu materialistis ya, ada duit. Maksudnya materialistis tuh gini, setiap mendengar kata bisnis tuh di kepala kita tuh dolar, duit. Sebenarnya bukan hanya duit bisnis itu ya. Bisnis itu bukan hanya duit terus. Kan. Tapi ya proses bisnis itu adalah kalau dalam bahasa penerjemahannya adalah urusan gitulah. Ada urusan apa ini? Ada semacam bisnis lah gitu ya. Coba nanti di TPS ya, contoh TPS di kegiatan akademik gitu ya. Contoh TPS ada nggak di kegiatan akademik kita di UPN ini yang sifatnya cuma transaction process system? Ya. Tapi ingat nih transaksi ini juga kata kunci ini. Transaksi itu adalah bertukar. Apanya yang ditukar? Ya secara gampangnya tadi saya kasih uang tukeran dengan barang. Gitu. Nah kalau di akademik apa nanti? Saya tanya di kuis ya. Anda nggak usah jawab sekarang. A management information system is an information system that provide for management-oriented reporting. Jadi provide sistem that provide. Jadi sistem itu di provide, disediakan. Sistem ini disediakan untuk manajemen yang berorientasi berdasarkan laporan on transaction process and operation of organization. MIS ini adanya di singkatnya ya, tapi ntar kamu nggak bisa jawab lagi. Apa? Nggak bisa mikir. Gini deh, nanti saya kasih contoh yang lain. Yang paling gampang nih contohnya MIS itu adanya di apa namanya akademik UPN VJ ACID itu MIS tuh. Itu MIS. Nanti di kuis akan saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain, apakah itu MIS atau bukan gitu ya. Itu. Manajemen Information System yang kalian gunakan di akademik UPN VJ itu juga termasuk manajemen gitu. Karena kenapa kok bisa? Karena ada reporting, misalkan IPK. IPK itu kan laporan kan dari berbagai kinerja yang kamu lakukan selama 2 semester ini, 3 semester. Itu dicatat gitu. Terus ada juga transaksinya, tukeran di sana.
reporting based on transaction processing and operation of the organization. Setelah kamu mengoperasikan apa yang kamu pilih, dioperasikan secara 16 kali pertemuan, mengerjakan kuis, tugas, nanti ada reportnya, gitu ya. Kalau yang lebih, kemudian kalau IPK-nya di bawah 3, nanti cuma dapat 20 SKS misalkan. Terus atau ada mata kuliah yang nilainya dapat C, kita ulang lagi. Jadi di situ ada unsur manajemennya gitu. Mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita abaikan, mana yang harus kita prioritaskan berdasarkan reporting based gitu ya. Reporting based. Jadi akademik VJ itu cocok dengan ini ya. Cocok dengan istilah ini. MIS. Kemudian satu kali lagi deh, setelah ini kita lanjut ya supaya nggak habis waktunya. A decision support system is an information system gitu ya. DSS itu sistem informasi that either help to identify decision making opportunities or provide information to help make decision. Jadi DSS itu ada dua kerjanya. Dia mengidentify decision making atau memprovide information. Yang ini nggak bisa pulpen ya. Jadi pembatasnya itu or ya. Jadi DSS punya dua. Dia bisa memberikan decision making. Identify decision making opportunities. Dia bisa peluang, dia bisa mengidentifikasi peluang. Misalkan di sekarang ini akademik UPN-VJ di situ kalau misalkan si awaknya UPN itu canggih ya, misalkan ini cuma berhayal aja bahwa di MIS ini di dalamnya ada DSS untuk apa? Untuk decision itu kan keputusan. Jadi membantu mahasiswa untuk memutuskan mata kuliah mana yang akan diperbaiki atau akan diambil. Misalkan mata kuliah pilihan gitu. Mata kuliah pilihan kan namanya juga pilihan kan tidak wajib. Kalau wajib itu kan nggak ada pilihan. Jadi buat apa ada decision support system? Kalau mata kuliahnya wajib. Untuk apa? Dia tuh pasti harus diambil. Nah, kalau mata kuliah pilihan itu perlu DSS seharusnya ya. Ini saya cuma ngasih utopia ya. Ngasih sebuah khayalan gitu ya. Gagasan. Di dalam MIS ada DSS yang mana DSS membantu kita untuk memilih mata kuliah pilihan mana yang cocok buat saya berdasarkan peminatan saya berdasarkan nilai yang saya dapat di semester kemarin di mata kuliah tertentu. Nah, kita lihat mata kuliah pilihan kan ada IRP. Nah, IRP itu ada hubungannya sama pemrograman komputer dan APSI. Ada hubungannya. Nah, berapa tuh nilainya? Nilai pemrograman komputer kuisnya ya, kuis-kuisnya berapa? Terus APSI, nilai kuis-kuisnya berapa? Nah, nanti DSS ini akan mengidentify peluang kamu lulus ERP. Terus muncul tuh ada angka. Kira-kira Anda 79% lulus, misalkan seperti itu loh. Ya. Itu decision support system. Jadi mengidentify opportunities. Or provide information to help decision. Itu. Ya, provide information, menyediakan informasi tentang ERP. Jadi di ERP ada informasi apa di situ? Ada informasi RPS, ada informasi
tingkat kelulusan, gitu, tingkat kelulusan alumni misalkan. Dari sekian banyak angkatan, misalkan 100 orang, setiap angkatan 100 orang, itu yang ngambil ERP cuma 20 misalkan. Itu kan juga informasi. Ya. Angkatan kemarin 15 orang ngambil, angkatan kemarin lagi 20, angkatan kemarin lagi 18. Jadi itu adalah informasi yang untuk membantu membuat keputusan apakah saya akan mengambil, kenapa sih kok mereka cuma 20 orang doang yang ngambil gitu misalkan. Padahal siswanya ada 100. Itu bisa menjadi pertimbangan ya, informasi-informasi itu. Nah, jadi DSS ini utopia ya. Utopia itu apa sih? Utopia itu kayak angan-angan gitu, angan-angan yang terlalu perfect. Yang terlalu perfect itu too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan adanya DSS di dalam MIS atau adanya DSS di dalam academic.upnvj.ac.id. Oke, itu aja ya contohnya. Kalau ini nanti Anda pelajari sendirilah. Nanti nggak selesai-selesai nih, soalnya masih banyak slide-nya ya. Oke, di sini name 7 types. Kok 7 ya, harusnya 6 ini. Kita sudah mendapatkan 3 istilah ya, beserta contoh-contohnya. 3 istilah nih, 1, 2, 3. Itu yang di dalam kurung ini ya. Nah, sisanya ada 3 nih, 1, export system, communication, sama office. Iya, ini salah tulis ini si bukunya ini. Cuma ada 6. Oke. Oke, setelah itu, setelah tahu Anda tahu nih, oh ternyata sistem informasi itu tipenya banyak. Ternyata selama ini saya main pakai aja tapi nggak tahu tipenya apa gitu. Contohnya ATM. ATM tuh sistem informasi yang mana tuh kalau ATM tuh? Nah, setelah Anda tahu tipe-tipe itu, diharapkan Anda bisa membayangkan ke depannya kalau Anda mau bikin sistem, Anda mau bikin sistem apa gitu. Nanti kan setiap sistem itu ada algoritma yang berbeda-beda atau tahapan yang berbeda-beda. Misalkan Anda magang nih di suatu perusahaan, karena Anda sudah tahu ada 6 tipe, Anda bisa langsung mengidentifikasi tuh perusahaan tempat Anda magang itu dia butuh apa tipenya sebenarnya tuh. Supaya perusahaan itu produktif gitu ya. Misalkan perusahaan itu memang tidak ada masalah apapun, tapi kalian ini sebagai seorang industrial engineer yang gila produktivitas gitu ya. Saya mengatakan memang harus gila gitu. Gila produktivitas itu artinya perusahaan yang nggak masalah apa-apa itu dibikin masalah sama dia. Kamu sakit gitu. Perusahaan kamu itu sakit. Meskipun kamu untung terus, nggak bisa. Saya melihat kamu sakit. Saya bisa nyembuhin dan kamu bisa lebih untung daripada sekarang gitu. Nah, itu gila produktivitas memang harus begitu. Industrial engineering harus memang gila produktivitas. Oke, saya bisa buat kamu lebih untung lagi. Untung itu kan dapatnya gini, bisa menjual produknya lebih banyak, atau produknya itu tetap, kita menjualnya itu tetap segitu-gitu aja, tapi kita bisa tetap untung. Gimana caranya coba? Yaitu dengan lean organization, dengan lean manufaktur, lean organization, berdasarkan sistem informasi tadi. Misalkan, oh ternyata kita selama ini kebanyakan mesen barang gitu. Tahu dari mana? Ya tahu dari data-data, dari sistem informasi yang setiap kali dicatat itu. Sama purchase order. Sama orang yang suka beli-beli, anak buah kita yang suka beli-beli, atau mungkin juga dapat data dari gudang, warehouse. Oh ternyata ini ada slow moving nih, barang nggak pernah keluar. Barang itu kan uang. Uang yang berubah jadi barang.
barangnya itu disimpan bertahun-tahun nggak keluar-keluar. Berarti uangnya apa? Uangnya nyangkut di gudang gitu. Oh, ternyata selama ini kita salah beli atau salah jumlah, ternyata nggak laku-laku. Nah, berkat sistem itu, berkat adanya sistem informasi kita bisa memutuskan ke depan ini kita nggak usah beli itu lagi deh. Ataupun kita beli itu cukup satu doang, nggak usah beli dua, satu aja, satu unit maksudnya, satu piece. Itu loh maksudnya dari apa sih harapannya? Kenapa sih kita harus tahu nih tipe-tipe sistem informasi? Ya dengan harapan tuh seperti itu. Jadi bukan cuma ngapalin doang gitu loh. Saya mengharap tuh kamu kalau ketika magang nanti ini benar-benar diterapin gitu ya. Ya minimal identifikasi dulu deh meskipun nggak terapan ya. Anda bisa langsung mengenal, membayangkan, oh ini perusahaan cocoknya dengan tipe ini nih kalau mau perusahaannya apa namanya mengurangi kerugian misalkan. Kalau ruginya berkurang kan artinya ya dia semakin untung gitu. Oke, next ya. Identify different type of stakeholder who use or develop information system and give example of each. Waduh. Anda harus bisa mengidentifikasi dan Anda harus juga bisa memberi contoh gitu. Oke, sebelum Anda menerapkan si tipe ini pada saat Anda magang nanti Anda mau menerapkan, Anda harus tahu dulu nih siapa pemain-pemain stakeholder. Tuh ceritanya ya. Nih di sini. A stakeholder is any person, siapapun who has an interest in an existing, siapapun yang interest kepada sistem yang ada, ya, sistem informasi yang ada, existing, atau sistem informasi yang propose itu yang diajukan. Jadi si person ini yang mengajukan gitu loh. Dia mengajukan, ya seperti kamu magang tadi, kamu magang ke perusahaan, terus kamu mengajukan sistem informasi, mengusulkan kepada Pak Bos. Berarti kamu stakeholder. Tapi kamu stakeholder yang bagian apa? Masih ingat nggak tadi yang di daftar isi tadi? Di bagian apa? Yang pasti kamu bukan owner, orang kamu mengajukannya ke bos, ya bosnya itulah yang owner. Gitu ya. Stakeholder can be technical or non-technical worker. Gitu. Jadi tadi kamu magang di sana, apakah kamu orang technical atau kamu orang non-technical worker? Nanti kita lihat apa artinya maksudnya. They may also include both internal and external worker. Nah, jadi stakeholder itu nggak hanya kamu yang magang. Sebelum kamu magang pun juga sudah ada stakeholder internal sama eksternal. Sudah ada. Itu. Yang interest di sistem informasi. Nah, kalau begini. Anda tahu mesin absen ya? Tadinya begini, saya mau ngomong gini. Tadinya saya mau ngomong, apakah Satpam itu stakeholder? Tergantung dari kecanggihannya si apa tuh namanya? Si perusahaan. Ya. Kalau perusahaannya tradisional atau perusahaannya itu setengah-setengah gitu, setengah-setengah itu maksudnya setengah-setengah tuh gini. Mana tadi ya? Nih. Perusahaan itu setengah memakai information technology. Setengahnya lagi enggak. Itu gimana? Apakah stakeholder itu dipisah? Nih. Coba nih, stakeholder, player in system game. Di sini kita memahaminya dalam konteks ini.
perusahaan yang memakai information technology. Nah, kalau perusahaan itu cuma setengah-setengah doang, contohnya Satpam. Saya katakan Satpam itu meskipun dia absennya manual, berarti dia bukan stakeholder. Paham nggak sampai sini? Ya. Kalau di UPN ini nggak ada satupun yang bukan stakeholder, nggak ada satupun. Kok bisa? Masa sih? Gitu. Kecuali mungkin OB kali ya, cleaning service. Coba cleaning service-nya kita coret dulu deh. Saya katakan pegawai UPN termasuk security, ya, itu nggak lepas dari stakeholder. Bahkan Satpam pun juga stakeholder. Kenapa? Karena dia absennya pakai jempol. Absen jempol itu berhubungan dengan apa? Dengan teknologi informasi. Gitu maksud saya. Jadi kan dia bersentuhan dengan IT dong. Bersentuhan dengan sistem informasi dong. Iya. Karena dia digaji berdasarkan kehadiran. Maksudnya honor apa ya? Honor makan atau honor transport. Kalau di kita PTN, honor transport tuh nggak ada. Adanya uang makan. Termasuk saya. Saya nggak ada honor transport. Tapi uang makan ada. Nah, kalau di kampus lain, kampus swasta ada. Dua-duanya kalau nggak salah ya. Uang transport ada sama uang makan ada. Nah, dan itu di jumlahnya itu berdasarkan saya absen. Dan saya berhubungan dengan teknologi informasi. Apa nih teknologi informasinya? Ya hardware. Hardware-nya itu berupa absen jempol atau absen muka, face recognition. Paham nggak sampai sini? Stakeholder ini, sekali lagi, ini dalam konteks yang bersentuhan dengan information teknologi ya. Nah, kalau warung, kelontong yang di pinggir jalan itu dia misalkan dia punya anak buah lah misalkan. Atau gini, Anda pernah beli nggak? Anda pernah belanja telur nggak? Di pinggir jalan tuh ya, distribusi telur, tukang telur lah. Di situ saya sering tuh saya beli. Itu di situ ada 2 orang. Yang satu bawa buku mencatat, yang satu melayani. Gitu. Apakah itu players in the system game? Oke. Ya. Langsung aja deh saya jawab tidak ya. Nanti saya kasih contoh yang lain ya. Catat dulu. Apakah itu player in the system games? Dalam konteks ini tidak, karena dia nyatetnya pakai kertas sih, nggak pakai teknologi informasi tuh. Jadi bukan itu yang dibidik oleh buku ini ya. Karena di sini ingat ya, any person who has interest, siapapun orang yang punya kepentingan, interest itu kepentingan dalam dalam suatu sistem informasi yang existing, yang sudah ada, atau sistem informasi yang proposed yang sudah diajukan, ya. Ya termasuk orang yang mengajukan gitu maksudnya. Yang akan berjalan jadi ya kayak proposal lah intinya itu. Di dalam proposal itu ada siapa aja tuh orangnya gitu yang berkecimpung di dalam proposal ini, proposal system information tadi. Ketika Anda
mengajukan tipe apa nih sistem informasi. Kalau Anda magang ke perusahaan yang masih tradisional gitu. Terus kamu nulis proposal di dalamnya yang terlibat adalah si ini, si itu, si anu lah itu any person who has interest, berarti itu stakeholder gitu maksudnya. Stakeholder can be technical dan non-technical worker. Nah, ini ada technical sama non-technical worker ini apa ini ya? Ini tergantung sih ya. Konteksnya kemana. Kalau konteksnya itu kiblatnya adalah sistem informasi, berarti technical dalam rangka membangun sistem informasi, technical, dan ada juga ada non technical. Dia ikut membangun sistem informasi tapi dia tidak teknis gitu ya. Tidak berhubungan langsung dengan sistem informasi. Terus internal dan external worker. Nah, kalau internal itu di kita, kalau eksternal itu subkontrak. Contohnya perawatan AC di UPN ini dia external worker, meskipun di UPN sendiri punya biro sarana dan prasarana, biro umum namanya. UPN itu punya biro umum yang memaintain apa namanya, kayak misalkan pompa air itu kemarin ya macet atau kotor terus dibetulin sama dia. Lampu mati, lampu di kamar mandi mati, dibetulin sama dia gitu. Terus AC kotor, AC rusak, tapi AC kotor aja lah yang paling gampang. AC kotor kan tinggal dibersihin doang. Nah, di situ justru di situlah mereka pakai external worker gitu. Ya. Meskipun mereka mampu ya, dibuat mampu itu bisa. Jadi biro umum di UPN itu dilatih, itu bisa dilatih untuk membersihkan AC itu sebenarnya bisa, tapi pejabat memutuskan untuk mendatangkan external worker, jadi subkontrak, jadi tukang AC yang diundang untuk membetulkan atau membersihkan AC. Next ya, information worker are those workers whose jobs involve the creation, collection, processing, distribution, and use of information. Namanya aja information worker, ya, pekerja yang berurusan dengan informasi. Diapain aja tuh informasi? Ya dibikin, dikumpulin, diproses, kemudian dibagi-bagi. Ini sudah ada nih pertanyaannya kan, kalian tinggal jawab aja nanti ya di kuis. Contohnya maksudnya ya. Knowledge worker are subset of information worker. Gitu. Subset itu set kecil ya. Kalau ibaratnya apa ya? Ada title, ada subtitle, ada bab, ada subbab gitu. Nah, di sini dia ada set tapi subset. Jadi subsetnya siapa? Subsetnya si information worker. Jadi si information worker ini dia payung besar, dia memayungi banyak orang, mendistribusikan kepada banyak orang, sementara kalau knowledge worker enggak. Dia secara khusus mendistribusikan hanya kepada orang-orang tertentu. Ya. Contohnya ya, kalau di UPN knowledge worker itu contohnya bosnya security begitu. Ya, bosnya security dia pasti
mengolah informasi, ya, mengolah informasi dan mendistribusikan kepada anak-anak buahnya, gitu. Nah, sementara yang information worker-nya itu di biro keuangan karena dia membuat informasi tentang gaji, ya, distribution, dia misalkan menginformasikan bahwa honor uang sudah masuk, honor uang lagi, honor makan udah masuk, ya, uang makan udah masuk, dia informasikan ke semuanya gitu, ke satpam kayak ke OB kayak ke semua seluruh pegawai gitu. Itu ya, itu contohnya. Tapi nanti di kuis ada contoh lain. Nah, terus kalau knowledge worker dia lebih kecil dia subset of information worker. Dia itu subset dari information worker, subsetnya dia yang bertanggung jawab kepada body knowledge yang terkhususkan tadi. Ya tadi ya dia kan security, ya urusannya security. Tapi kalau keuangan itu menyentuh siapapun dari rektor sampai security. Dia sentuh, dia bagikan informasi itu ke semua. Gitu maksudnya ya. Itu adalah stakeholder ya, tapi ini masih baru dibagi 2 nih ya. Padahal sebenarnya tadi ada dibagi 4 atau 5 tadi. Ini maksudnya lagi-lagi ini big picture ya. Ketika Anda nanti magang, Anda harus paham nih siapa di sini information worker. Kalau yang tadi saya bilang ya, yang paling gampang ya biro keuangan yang tukang gaji. Semua organisasi pasti ada tuh tukang gaji gitu kan. Itu paling gampang sih sebenarnya. Nah, tinggal si ini nih knowledge worker-nya kan masing-masing di sini sendiri nih. Tergantung tergantung perusahaan yang Anda masuki magang. Misalkan nih, Anda magang di sebuah perusahaan yang nggak ada satpamnya, nggak ada security. Kok bisa? Ya perusahaannya virtual gitu loh. Perusahaan online, buat apa ada security kan? Gitu. Nah kalau nggak ada security terus knowledge worker-nya siapa? Nah itulah, jangan tergantung dari contoh dari saya gitu ya. Justru di situ Anda mengidentifikasi berdasarkan contoh yang saya kasih gitu. Dengan beserta dengan ciri-cirinya gitu ya. Oke, ini masih big picture. Nah, di setiap chapter yang saya bagikan di leads ya, di course itu selalu ada gambar ini. Maksudnya ada big picture-nya. Nah, pertanyaannya ini gimana cara bacanya gitu ya. Gimana cara bacanya nih? Judulnya ya, Stakeholders Perspective on an Information System. Jadi ini kan ada S ini kayaknya kebalik ini ya. Setahu saya ini S-nya di sana, petiknya di sini, petiknya di setelah R ini. Salah ini. Perspektif on an information system. Jadi ini adalah pandangan-pandangan sudut pandang dari si yang berkepentingan. Stakeholder itu orang yang berkepentingan, pemangku kepentingan. Kita lihat di sini warnanya ya. Di sini semuanya putih kecuali sebelah kiri. Itu cara bacanya. Pertama itu dulu, semuanya putih kecuali sebelah kiri. Ini yang sedang di highlight. Players. Ada apa aja di sini? System owner, system user, system designer, system builder. Ada 4. Ditambah 5 jadinya. Ditambah 1. Namanya sistem analis. Ada di mana sistem analis?
Ayo, ada di mana sistem analis? Saya tunggu jawabannya. Oke, mungkin Anda ngantuk atau nggak kelihatan di sini. Sistem analis itu adanya di sebelah sini nih. Di sebelah kiri ini. Ini saya ulang ya. Ini sistem owner. Ini sistem user, bawahnya sistem designer, sistem builder. Nah, di samping ini sistem analis. Gitu ceritanya. Terus di sini kenapa ini di atas? Kenapa ini di bawah? Sistem builder, kenapa ini di bawah? Kenapa ini di atas? Ini ada maknanya sendiri ya. Ini adalah rantai komando. Ini adalah rantai komando. Ketika pertanyaannya gini, misalkan Anda magang, terus di sebuah perusahaan, kemudian Anda mengusulkan, bos, perusahaan Anda ini sepertinya perlu TPS, bos. Perlu TPS. Ya, misalkan perusahaan telur tadi ya, yang cuma 2 orang. Sepertinya nih sangat laku ya, tapi juga ada defek, ada telur yang apa namanya? Telur yang defek itu apa ya? Telur yang tidak bisa diterima ya. Telur yang dicuekin gitu. Kalau tapi untuk lebih gampangnya pakai TPS aja. Nah, ketika kamu mengusulkan TPS, kamu harus melihat ini. Owner, user, designer, builder. Sama sistem analis. Kamu harus tahu siapa sistem owner dan dia maunya apa. Sistem user itu siapa yang akan menggunakan TPS tadi. Sistem designer itu siapa yang akan mendesain teknologinya. TPS-nya nanti pakai apa, mereknya. Speknya gimana, apakah TPS-nya wireless atau pakai kabel. Atau TPS-nya pakai apa tuh namanya, kartu telepon. Gitu. Pakai WiFi atau pakai kartu telepon. Terus sistem builder ini untuk membuat pemrograman, tapi tidak hanya membuat pemrograman aja gitu ya. Misalkan maksudnya tuh diintegrasikan, digabung. Jadi tidak hanya EDC aja, tapi juga ada komputer, ada layar, yang mana di layar itu memberikan informasi. Nah, untuk mengambil data, memproses dan melaporkannya, itu kan butuh sistem builder untuk membuat programnya. Begitu loh maksudnya. Saya ulang ya. Berdasarkan apa yang tertulis di sini ya, coba. Tapi ini terlalu kecil ya. Di sini ada nggak? Di sini aja deh. System owners and information systems. Nah, ini yang benar nih, S-nya di sebelah kanan. Information system sponsor. Jadi system owner itu yang membiayai, and executive advocate. Eksekutif itu kata dasarnya apa? Execute ya kan? Execute itu laksanakan gitu. Jadi dia pelaksana. Pelaksana apa? Eksekutif advokat. Advokat itu penasihat. Jadi dia ini menasihati orang yang sedang melaksanakan gitu. Itu sistem owner. Sistem owner ini kalau biasanya yang sering kita dengar itu RUPS gitu, rapat umum pemegang saham. Itulah sistem owner tuh. Rapat umum pemegang saham, dia yang membiayai. Saham itu kan patungan kan.
Saham saya 51% misalkan. Saya mayoritas. Jadi saya pemilik mayoritas, saya membiayai kalian dan saya berhak untuk mengadvocate itu apa menasehati, mengarahkan, menyarankan, membimbing, membina. Membina siapa? Membimbing siapa? Membimbing eksekutif. Gitu. Eksekutifnya ya CEO. CEO itu apa sih? Chief Executive Officer, direktur. Jadi CEO itu bukan yang paling tinggi. Justru CEO itu dia punya bos, dia harus bertanggung jawab kepada system owner yang membiayai proyek itu. Usually responsible for funding the project and developing, operating, and maintaining the information. Project of developing. Ya, jadi ada proyek yang mana proyek itu proyek pengembangan sistem, dan proyeknya juga mengoperasikan, proyek itu juga memaintain the system information. Gitu. Jadi funding the project of developing. Gitu ya. Ini proyeknya nggak semuanya harus ada ya. Jadi proyeknya ini satu persatu. Jadi sekarang ini lagi fase develop. Ya udah, berarti sekarang ini proyek apa nih? Ya kita sedang proyek mendevelop. Belum operating kan baru develop doang. Nanti kalau udah selesai, ya udah kita karena ini developingnya sudah selesai, sudah sesuai dengan jadwal, sesuai dengan langkah-langkah semuanya udah dipenuhi, kita berakhir di sini. Apanya yang berakhir? Maksudnya developingnya ya. Developing itu apa? Mengembangkan ya. Proyek mengembangkannya berakhir dan berganti ke ya sekarang kita operasional ya, kita operate sekarang, kita operasikan. Itu project tentang tentang operating. Sambil berjalan nanti ketika ada jadwalnya, jadwal apa nih, pemeliharaan, nah nanti ada proyek pemeliharaan, tapi operating itu tetap berjalan misalkan seperti itu. Tergantung kecanggihan si SDM-nya ya. Kayak contohnya akademik UPNVJ ACID ini udah lumayan canggih sih sebenarnya. Jadi dia tuh jalan dua, operatingnya jalan, maintaining jalan. Jadi mahasiswa tetap bisa mengisi KRS, sementara maintaining-nya masih berjalan juga gitu. Biasanya kalau kalau SDM-nya kurang mumpuni, kalau SDM-nya nggak canggih, ketika maintaining itu ini shutdown. Under construction, under maintain, server under maintaining, gitu. Server under construction biasanya ketika kita memvisit suatu website dan ada tulisan website atau server under maintaining, berarti antara SDM-nya kurang canggih atau sistemnya yang kurang canggih. Maksudnya si perusahaannya itu tidak menggunakan fitur atau tidak memiliki sistem yang canggih. Padahal sekarang sistem sudah bisa berjalan dua-duanya concurrently. Tapi karena si perusahaan itu duitnya dikit, akhirnya dia pakai sistem yang biasa-biasa saja gitu. Akibatnya ya operatingnya shutdown, terus maintain sampai sehari 2 hari gitu. Project maintaining. Oke, itu sistem owner ya. Kerjanya ngapain sistem owner. Terus sistem user. Sistem user itu customer who will use or is affect, yang terpengaruh by an information system on a regular basis. Dalam dosis regular gitu ya. Capturing, validating, entering. Jadi si user ini, si customer ini
dia bisa mengcapture itu kayak mendownload atau copy paste atau print screenshot, terus validating, entering, responding to, storing, gini ya. Sistem user, jadi ketika Anda nanti magang, Anda mengusulkan, Anda bisa mengidentifikasi kira-kira siapa yang bakal memakai sistem ini. Gitu. Jangan sampai Anda mengusulkan TPS gitu, terus sistem usernya siapa? Security lah, nggak nyambung gitu. Emangnya proses bisnisnya gimana kok sehingga si security sampai menggunakan mesin EDC? Itu tadi ya, proses bisnis tadi yang saya katakan di awal tadi ya. Sebenarnya Anda harus paham dulu proses bisnisnya gimana, baru Anda berangkat berdasarkan dari proses bisnis itu. Based on that business process. Sistem user dibagi menjadi dua, menjadi internal sama eksternal gitu ya. Yang ini internal, yang ini eksternal. Internal system user tuh ada clerical service worker, technical professional staff. Ya ini coba kita lihat eksternal. Kalau di UPN ini gimana nih? Gitu. Internal system usernya di UPN ya saya, terus ini maksudnya internal system yang menggunakan sistem ya. Kalau cleaning service kan enggak, meskipun dia digaji, dia meskipun digaji dari UPN, dia kerja di dalam gedung ini, tapi dia bukan internal system user karena dia tidak menggunakan sistem. Dia tidak bersentuhan dengan website. Ya. Tapi kalau dia si cleaning service-nya absennya pakai jempol atau pakai muka, oh iya, dia internal system user. Karena kan berhubungan dengan teknologi ya, teknologi absen tadi. Terus kalau external system user, customer, supplier, partner, ya kalau di UPN, eksternal sistemnya apa? Mahasiswa ya? Ini customer kan? Kalian ini kan customer ya? Itu external system. Terus supplier, tergantung nih si supplier apa nih, misalkan dia menyuplai kertas-kertas atau ATK, alat tulis kantor. Kalau dia berhubungan dengan sistem kita, ya berarti dia external system user, sistem user dia. Tapi kalau enggak, misalkan jual putus tuh artinya mau jual beli dia nggak lewat sistem. Nah tapi di biro di Pondok Labu itu ada lupa saya, dia itu ULP, kepanjangannya saya lupa. Itu Pak As itu ya, Pak Asadi itu kepala ULP, merangkap dia. Tugasnya lelang pekerjaan melalui e-katalog yang dibikin sama Kementerian apa ya? Saya lupa, Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri barangkali ya. Misalkan gedung kedokteran yang baru nih di Limo yang 11 lantai. Itu lelangnya melibatkan Pak Asadi dan menggunakan sistem. Tapi sayangnya sistemnya itu bukan buatan UPN itu. Sistemnya ada di luar. E-katalog gitu ya. Yang dulu terkenal LP lembaga LPKSE itu ya, kalau nggak salah itu. Apakah dia sistem user? Oh bukan, karena sistemnya itu bukan sistemnya milik UPN, itu sistem yang disediakan oleh kementerian. Nah, baik UPN maupun penyedia bangunan itu sama-sama berkumpul di situ, saling berbalas surat, berbalas
merespon pertanyaan, gitu ya, menginformasikan progres, semuanya di situ di sistem luar, sehingga supplier gedung ini, gedung kedokteran, dia bukan eksternal sistem. Meskipun sama-sama ketemu di dalam sistem, tapi kan sistemnya bukan sistem kita, sistem UPN gitu ya. Oke. Dan seterusnya ya, ini baca sendirilah ya. System designer and system builder, tadi kan system user ya. Tunggu sebelum ke sini saya minta nanti ketika Anda magang nih, Anda sudah paham nih, kira-kira nih sistem usernya siapa ya? Kalau kan ada yang magang di ruang guru nih, angkatan 2019 ada yang magang di ruang guru. Itu yang tadi saya katakan, apakah di ruang guru ada security? Ada satpam nggak tuh? Setahu saya ruang guru itu website ya. Kantornya ya mungkin dia ada di gedung perkantoran. Security-nya security kantor, bukan security-nya dia gitu loh. Paham kan? Security bersama gitu. Jadi apakah security itu digaji sama ruang guru? Bukan. Security itu digaji sama pemilik gedung. Nah, ruang guru, Zenius, dan perusahaan-perusahaan lain itu dia tenan. Tenan itu penyewa gedung. Gitu. Apakah security itu sistem usernya kita? Sistem usernya ruang guru? Tidak. Ya. System designer and system builder. System designer itu a technical specialist. Udah cukup sini aja. Yang ini nanti. Ini apa nih artinya technical specialist? Spesialis, dia ini khusus banget orang teknis dalam hal contohnya menyiapkan kabel LAN misalkan. Ya. Tunggu sebentar, technical specialist who construct information component based design, technical solution. Oh, bukan. Contohnya tadi yang saya katakan untuk membuat kabel itu teknisi, kabelan, terus kabel-kabel lain, terus wireless, itu teknisi, ya. Nah, teknisi di sini coba nanti kalau di sistem builder itu dia menginstal, memasang, tapi dia memasang apa namanya? Menginstal program gitu, bukan yang masang-masang bukan masang peralatan ya. Kalau kita kenal SMK, Anda mungkin pernah mendengar SMK teknik komputer. Nah, itulah yang masang lulusannya dia. Lulusannya dia itu yang memasang peripheral. Peripheral itu apa ya? Yang memasang peralatan-peralatan networking, yang memasang peralatan PSU itu apa? Power supply unit, yang memasang UPS. Pokoknya semua barang-barang hardware itu pemasangnya adalah SMK tuh, yang apa dari teknik komputer itu ya, yang tukang-tukang pasang itu. Nah, sementara di sini dia ini kan sistem ini dia ini tidak hanya hardware, sistem itu lebih luas, dia lebih ke konseptual gitu. Konseptual tuh inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa gitu. Nah, dia mendesain sistem designer ini lebih ke secara teknis. Contohnya dia gini, who translate system user business requirement. Contoh di UPN itu saya kasih contoh, justru saya mau kasih contoh kegagalan gitu ya, atau bukan kegagalan ya,
kelemahan atau kekurangan. Contoh kekurangannya adalah mengapa ngisi KRS itu dijadwalin. Mengapa fakultas setiap jurusan ya. Kita punya 22 jurusan atau fakultas kita tuh ada 7 ya. Tapi seingat saya penjadwalan itu bukan berdasarkan fakultas ya. Penjadwalan KRS itu berdasarkan jurusan. Oke lah, mau jurusan atau fakultas, intinya kekurangan UPN ini adalah itu tadi. Mengapa mengisi KRS itu dijadwalin? Loh, kenapa kok ada pertanyaan itu? Ya karena tentunya kalau dijadwalin, dijatahin, maka pengisi KRS yang di tanggal-tanggal terakhir itu yang menderita. Paham ya? Kuliah tanggal 7. Maka mengisi KRS yang deket-deket dengan tanggal 7, dia yang menderita. Karena jarak antara mengisi KRS sampai tanggal 7 itu kan masih ada kasak-kusuk gitu. Kasak-kusuk itu kayak ada yang kurang SKS-nya kurang, atau mata kuliahnya nggak ada, atau nggak bisa muncul lah, belum bayar lah, nyicil lah. Ada aja masalah gitu kan. Maka yang akan menderita adalah pengisi KRS yang paling akhir, yang paling dekat dengan tanggal 7. Sementara yang paling untung siapa? Yang jauh hari. Jauh hari dari tanggal 7. Beruntung dia. Dia udah ngisi, kalau ada kesalahan atau kalau ada masalah, masih ada spare waktu banyak. Menurut saya itu kekurangan ya. Bukan gagal, tapi kekurangan. Nah, apa hubungannya sama sistem designer? Nah, hubungannya tadi, kenapa harus dijatahin? Kenapa nggak serentak sih? Kenapa ngisi KRS nggak serentak? Karena technical nih di sini ya, apa ya namanya, desain komputer database ini. Yang berhubungan dengan teknis, berhubungan dengan teknologi. Karena, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kenapa mengisi KRS dijatahin, kenapa nggak serentak pada hari itu? Karena jawabannya ya, karena pada saat itu pernah di beberapa tahun yang lalu, ketika mengisi semua serentak ribuan mahasiswa itu hang. Nah, kenapa kok bisa hang? Atau pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab kalau itu hang? Apakah sistem owner? Apakah sistem user? Apakah sistem builder? Atau sistem analis? Tidak lain bukan yang bertanggung jawab adalah sistem designer. Sistem designer lah yang bertanggung jawab ketika pengisian KRS itu hang. Pertanyaannya, kalau kamu setelah dari kuliah ini atau setelah dari slide ini, kalau kamu kritis ya, kamu harusnya tanya, siapa sistem designer di sini? Gitu. Jangan-jangan nggak ada, gitu loh. Ya, jangan-jangan nggak ada orang ya nih, atau sebenarnya ada tapi dia ngerangkap. Satu orang, dia bisa builder, dia bisa designer, dia juga sekaligus user, dia juga sekaligus analis. Bisa jadi seperti itu kan? Apakah itu dibenarkan? Kalau by practice ya itu tidak dibenarkan, karena buku ini kan berasal dari puluhan tahun si Pak siapa tuh, Pak Witten, Jeffrey Witten ini, dia mengatakan ini berdasarkan pengalaman puluhan tahunnya dia, dan dia menulis ini, buku ini. Begitu loh ceritanya. Buku ini bukan sekonyong-konyong hasil dari pemikiran, bukan. Ini berdasarkan dari the best practice. Namun demikian, Pak Jeffrey Witten ini mengatakan bahwa beliau bukanlah satu-satunya, gitu katanya. Beliau bukanlah satu-satunya
sumber informasi, bukan satu-satunya expert. Dia bilang begitu. Saya bukan satu-satunya expert. Ini hanyalah tulisan dari berbagai macam expert justru ya, kumpulan-kumpulan expert yang telah dia temui, juga telah dia ajak kerjasama dan seterusnya. Dan berdasarkan puluhan tahun itu polanya hampir sama. Setiap perusahaan yang dia kerjain atau proyek gitu ya, yang dia mana bekerja di beberapa perusahaan, bekerja sama, itu sama aja polanya. Ada sistem user, sistem designer, sistem builder gitu. Jadi sekali lagi ini tidak sekonyong-konyong ada gitu ya. Oke, kita lanjut ke itu ya, sistem designer tadi dia bertanggung jawab ke arah teknis. Dia harus menyediakan peralatan-peralatan yang kuat. Gimana caranya supaya ngisi KRS bisa sehari langsung semua ya, 6.000 mahasiswa ya, tanpa hang. Nah, dia harus bisa memberikan technical solution. Technical solution itu dia jadi, oh caranya begini, saya harus memasang memori sampai 250 GB atau 2.500 gitu misalkan, lebih dari ribuan gigabyte RAM, kemudian prosesornya lebih dari 1 gitu, supaya bisa melayani banyak si servernya ini bisa melayani banyak mahasiswa. Namanya juga server itu kan kata dasarnya adalah serve melayani. Kalau server ya dia pelayan apa ya, banyak request dari mahasiswa untuk ketika dia ngeklik kan dia request suatu informasi, misalkan KRS semester ini mata kuliahnya apa saja semester ini, terus klik gitu kan, artinya dia minta informasi itu banyak semester ini adalah mata kuliah ini itu. Nah sementara mahasiswa ada 6.000 klik. Nah itu gimana caranya bisa melayani itu secepat itu ya, sebanyak itu. Kemudian sistem builder ya, ini dikit lagi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. System builders, a technical specialist who construct information system and components based on design specification generated by system designer gitu. Jadi ada hierarki ya, atau bukan hierarki ya. Jadi ada urutan. Kenapa ini di atas gitu, kenapa di bawah? Tadi saya katakan ini rantai komando. Kenapa ini ya sistem owner di atas, sistem builder di bawah? Karena ini ada rantai komando. Sistem owner maunya A, B, C. Terus kenapa dia maunya A, B, C? Karena berdasarkan juga sistem user yang beraspirasi yang sama dengan owner, dia berdiskusi. Nah, si sistem user juga selain A, B, C saya maunya D gitu. Jadi A, B, C, D. Nah, nanti si sistem designer ya itu tadi mendesain secara teknikalnya, kira-kira saya akan membeli server speknya apa, RAM-nya gimana, terus networking-nya berapa kecepatannya, gitu, berapa jumlahnya, servernya apakah cuma satu aja atau banyak. Nanti setelah selesai baru ke sistem builder gitu. Terus sistem designer juga merancang software apa kira-kira yang akan digunakan, misalkan menurut si pabrikannya, si server ini lebih cocok dengan menggunakan bahasa PHP atau bahasa MySQL atau bahasa yang lain, Solaris yang punya Unix itu. Nah, nanti berdasarkan itu nanti sistem designer itu nanti dia akan mengeluarkan blueprint. Nah, nanti si blueprintnya itu akan dibaca oleh sistem builder. Gitu. Tapi setelah blueprint keluar kan nanti ada merekrut ya, buka lowongan gitu. Buka lowongan kepada sistem builder atau kepada para banyak programmer, buka lowongan yang bisa berbahasa Unix gitu. Nah, kemudian dia datang itu semua programmer ngelamar, terus dipilih. Ketika udah jadi pegawai baru kasih nih, bisa apa enggak gitu.
atau pada saat seleksi gitu ya, pada saat seleksi bisa nggak kamu nulis Unix urutannya seperti ini, proses bisnis seperti ini, nanti laporan seperti itu, dites pada saat itu, bisa, oh benar-benar sesuai, ya udah, dia diterima jadi pegawai gitu loh. System builder itu dia membuat program, construct gitu ya, construct, terus deploy itu menginstal, memasang di kampus ini misalkan, di Akademiku PNVJ ini, di deploy, terus di maintain the information system. Hence, they tend to view an information system in terms of actual working. Jadi dia cenderung untuk view an information system, ya, melihat sistem informasi pada aktual, secara aktual. Jadi nggak pura-pura. Jadi benar-benar working, actual working ya. Si hardware sama software itu actual working yang benar-benar bekerja untuk mengimplement sistem. Jadi sistem builder itu selain dia bisa mensimulasikan, jadi maksudnya sebelum diluncurkan kepada sistem user, sebelum diluncurkan kepada para dosen, sebelum diluncurkan kepada mahasiswa, dia ini sudah membangun environment buatan. Ya, pura-puranya gitu, pura-puranya. Oh, ternyata semua apa yang saya tulis programnya udah jalan di sistem buatan. Ya udah kalau itu sekarang kita lihat actual working-nya seperti apa. Nanti dia akan maintain. Maksudnya kalau ada bug, ada error, dia langsung maintain. Nah, maintain itu di actual working, bukannya di sistem buatan ya, di environment buatan. Oke, untuk sementara kuliah kita sampai sini dulu. Kita baru sampai di slide ke sistem builder ya. Kita baru sampai di sistem builder. Tapi itu bukan suatu halangan untuk mengerjakan kuis ya. Kuis ini masih ada 1 minggu lagi ya. Atau nanti atau mungkin saya gabung aja kali ya. Kuisnya nanti saya gabung karena mungkin akan nggak masuk akal kalau misalkan ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, misalkan karena ada bahan yang tertinggal misalkan di slide keberapa gitu ya. Mungkin saya gabung aja nanti di pertemuan ke depan ya. Oke, saya ingatkan lagi kita di sistem builder, mungkin minggu depan sistem analis, dan mungkin akan lebih saya kebut lagi lah ya. Karena kita habisnya di kebanyakan contoh sih sebenarnya ya. Terlalu banyak contoh yang saya sampaikan di sini sampai masih banyak slide yang harus disampaikan ya. Oke, baik, saya rasa itu aja. Jangan lupa absen. Terus bagi yang sudah terlanjur, tapi janganlah, saya rasa Anda belum mengerjakan kuisnya ya, karena baru tahu sekarang. Saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu minggu depan. Silakan live ya.